pesisir Nagan Raya, tepatnya di Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, di belakang Bandara Cut Nyak Dien. Sebagai pantai yang dijadikan sebagai destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat, tentu tidak terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan oleh pengunjung itu sendiri. Salah satu problematika kontemporer yang sedang terjadi di daerah pesisir pantai Senagan tersebut adalah permasalahan sampah yang belum teratasi. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Sampah adalah bagian dari kehidupan manusia. Sampah dihasilkan melalui kegiatan sehari-hari kita seperti memasak, mencuci, makanan, dan minuman, hingga sisa-sisa dari hasil kegiatan industri. Pada umumnya, sampah tergolong ke dalam 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan B3, atau jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun. Sampah organik meliputi sisa-sisa dari sayur dan buah yang telah membusuk, daun kering, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik seperti kemasan plastik styrofoam, kertas, kardus, kaleng, dan sebagainya. Lalu untuk sampah B3 contohnya seperti baterai dan aki bekas kimia. Setiap harinya, jumlah sampah di bumi terus meningkat karena aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023, jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 68,5 juta ton. Sebanyak 55% atau sekitar 37,2 juta ton merupakan sampah organik berupa sisa-sisa makanan dan kayu atau ranting-ranting. Kemudian, sebanyak 30% atau sekitar 20,17 juta ton merupakan sampah anorganik yang terdiri dari plastik dan kertas. Dan yang terakhir, sebanyak 15% atau sekitar 10,2 juta ton merupakan sampah lainnya seperti kaca, logam, kain, dan lain-lain. Melihat dari data KLHK tersebut, jumlah sampah di Indonesia sudah begitu banyak. Bagaimana dengan satu dunia? Pengelolaan pesisir terpadu adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah sumber pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri.
di mana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menargetkan pengurangan sampah sampai 30% per tahun 2025 melalui program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini menjadi dasar hukum bagi semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Keterpaduan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan ini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama keterpaduan ekologis. Secara ekologis, wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas atau daratan dan lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Yang kedua, keterpaduan sektoral. Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumber daya alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Yang ketiga yaitu keterpaduan disiplin ilmu. Wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Yang keempat yaitu keterpaduan stakeholder. Segenap keterpaduan di atas akan berhasil diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan di wilayah pesisir. Di sini kami mengangkat isu kontemporer, yaitu permasalahan sampah yang ada di Pantai Senagan. Yang dimana dapat kita lihat sendiri di sini limbah atau sampah-sampah plastik yang dibuang oleh pengunjung yang datang ke Pantai Senagan ini. Berapa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah di Pantai Senagan ini, yaitu mengurangi daya tarik wisatawan, di mana dengan adanya sampah di Pantai Senagan ini itu membuat para pengunjung tidak tertarik ataupun tidak nyaman jika ingin berliburan di Pantai Senagan. Selanjutnya itu ada berdampak pada ekonomi pedagang, yang dimana dengan banyaknya sampah di sini kan mengurangi jumlah wisatawan nih, maka akan berdampak pada ekonomi bagi orang yang mempunyai usaha di Pak Warung tersebut. Selanjutnya yaitu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Senagan, yaitu adanya masalah sampah yang masyarakat di sekitar area pesisir Pantai Senagan, seperti sampah botol plastik, ranting-ranting, dan lainnya. Untuk mengatasi masalah sampah di daerah pesisir Pantai Senagan adalah perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penyuluhan masyarakat, yaitu kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Kedua, perlu adanya program pembersihan pantai, guna untuk membersihkan pantai dengan melibatkan sukarelawan dan komunitas setempat. 3. Peningkatan infrastruktur, pembangunan tempat pembuangan sampah yang terkendali, fasilitas daur ulang, dan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien. Keempat,
peraturan anti plastik, yaitu pemberlakuan aturan atau peraturan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba dalam mengatasi masalah sampah. Perlu adanya rekomendasi kebijakan dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi masalah sampah di daerah pesisir. Adapun rekomendasi kebijakannya yaitu yang pertama yaitu penguatan regulasi. Perkuat regulasi terkait pengelolaan sampah, terutama yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan plastik dan tindakan ilegal terhadap pembuangan sampah di laut. Yang kedua, inovasi pengelolaan sampah. Dukung riset dan pengembangan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah pesisir, termasuk solusi yang ramah lingkungan. Ketiga, pendidikan berkelanjutan. Terus tingkatkan program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat agar kesadaran lingkungan menjadi bagian integral dari gaya hidup. Keempat yaitu pendekatan partisipatif, yaitu aktif melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Beberapa permasalahan utama dari permasalahan sampah yang ada di Pantai Senagan ini, yang pertama yaitu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat yang di sini untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu masih kurangnya fasilitas yang tersedia untuk membuang sampah yang ada di Pantai Senagan ini. Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang daur ulang sampah dan kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri, yang dimana apabila Pantai Senagan ini dikelola dengan baik, maka akan jadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah itu sendiri di bidang pariwisata. Jika masalah sampah di daerah pesisir tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Sampah dapat mencemari air laut, merusak ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, dan berdampak negatif pada sektor perikanan. Selain itu, penumpukan sampah juga dapat meningkatkan resiko banjir karena saluran air tersumbat. Keseluruhan, dampaknya dapat mengancam keberlanjutan lingkungan pesisir dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dari jam berapa seperti berapa kan? Kalau PLN kan non-stop. Bisa kita pakai siang malam pun semua kebutuhan bisa kita pakai dengan PLN kan. Nah, kalau mesin kan kita bilang mesin cuci nggak bisa, sayur nggak bisa, cuma lampu aja. Itu pun kalau kita bilang dia non-stop kita kasih hidup pun nanti udah meledak mesin kan. Cuma berapa jam kita bilang terbatas. Bagiannya terbatas. Listrik ya. Ibu ini pasang listrik sendiri. Ibu listriknya prabayar atau gimana? Iya, prabayar. Jadi ibu kan kayak yang ibu bilang kalau di tempat ibu kan lingkungan sini kan ibu yang
bersihkan sendiri, sedangkan habis itu tapi kan ada juga yang nggak di tempat orang jualan kan masih banyak sampah. Itu saya berpengaruh nggak sama ini ekonomi ibu ataupun jualan ibu? Kan kalau biasanya orang tuh mau pergi ke sini kan, kalau di Naga Permai kan bersih gitu kan seluruhnya kan. Itu berpengaruh nggak sama, maksudnya banyak nggak yang datang ke sini ke tempat ibu gitu? Ya alhamdulillah rame yang datang kan. Cuman kalau sampah-sampah kita bilang daun-daun itu nggak pengaruh. Yang pengaruh nih Sampah botol sampah plastik kan? sampah masyarakat, maksudnya sampah dapur ya, sampah orang kampung kalau dibuang ke pantai berpengaruh karena sampah itu bau ya, contohnya dibuang ke itu pengaruh. Berarti ada yang bu masyarakat buang ke sini bu sampah di pantai, ada di ujung sana ya, di ujung jembatan sana kan ada, di sana ada, itu sana ada dibuang. Sekarang nggak ada itu yang dibuang, dibikin lubang itu dibuang, cuma kan pengaruh atau masuk kan bau, nah itu pengaruh. Cuma kok sampah daun-daun kelapa, daun cemara ini nggak ngaruh karena dia nggak bau. Kok sampah dari dapur masyarakat pengaruh. Kalau bisa ada mobil sampah ya, yang diambil jangan di mana-mana. Sekarang kita lihat sampah besar buang di pinggir jalan. Selain upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah di daerah pesisir, perlu adanya pengelolaan sampah secara terpadu, melibatkan serangkaian tindakan yang holistik untuk mengurangi dampak negatif sampah pada lingkungan. Beberapa strategi terpadu yang dapat diterapkan meliputi: yang pertama, sistem pengumpulan sampah terpisah. Menerapkan sistem pengumpulan sampah terpisah untuk memisahkan sampah organik dan anorganik termasuk plastik. Hal ini mempermudah proses daur ulang dan pengelolaan lebih lanjut. Kedua, infrastruktur daur ulang. Membangun fasilitas daur ulang yang efisien untuk memproses sampah anorganik terutama plastik. Ini membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lautan. Ketiga, edukasi masyarakat. Melakukan kampanye edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Keempat, kebijakan pengurangan plastik. Menetapkan kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, seperti larangan kantong plastik atau pembatasan penggunaan plastik dalam kemasan. Kelima, program pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan warga setempat dalam kegiatan pengelolaan sampah, termasuk program daur ulang rumah tangga. Keenam, sistem pemantauan dan pelaporan. Menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan untuk mengukur efektivitas program pengelolaan sampah serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Yang terakhir, kerjasama antar instansi. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah secara terpadu. Maka dari itu, perlu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu, memerlukan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan melibatkan solusi yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif sampah di daerah pesisir. Dari beberapa permasalahan di atas, diharapkan ke depannya adanya responsibilitas dari pemerintah untuk lebih peka dan kepedulian terhadap lingkungan, terutama permasalahan sampah di daerah pesisir, serta adanya kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan kita tercinta, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.